Shin Tae-yong harus kembali mengubur mimpinya, dalam-dalam. Ketika ingin mempersembahkan trofi, bagi timnas Indonesia, di segala level umur. Berhadapan dengan Vietnam, timnas Indonesia harus kalah di babak adu penalti. Simak ulasannya di Siaran Bola. Indonesia hanya membawa 18 pemain di partai final. Sementara Vietnam berkekuatan penuh. Vietnam dan Indonesia sama mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Peluang bagus kembali didapat pasukan Shin Tae-yong. Pada menit ke-27, Rifki Dwi melepas tendangan dari luar kotak penalti. Bola melaju dengan kencang. Namun, masih ada kiper Kuan Van Chuan yang mampu menepisnya. Vietnam nyaris unggul pada menit ke-32. Vietnam mendapatkan hadiah penalti setelah Dewangga melanggar pemain Vietnam. Beruntung sepakan penalti masih bisa ditepis Hernando Ari. Di babak kedua STY memasukkan Sananta dan Kelis Royer. Namun kebuntuan tak kunjung berakhir hingga extra time 2x15 menit. Laga harus berlanjut hingga babak adu penalti. Pada babak adu penalti, 5 penendang pertama kedua tim sukses menjalankan tugasnya. Hernando Ari sebagai penendang ke-6 timnas Indonesia gagal. Mundur dulu. Sementara, Thai Badak sukses. Vietnam menang dengan skor 6-5. Usai pertandingan, pelatih timnas, Shin Tae-yong, memberikan selamat kepada Vietnam selepas menjadi juara. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga memuji permainan Hernando Ari dan kolega yang telah berjuang habis-habisan. Ia juga memberikan kritik terhadap wasit di laga kali ini. Dia menilai, keputusan sang pengadil lapangan pada laga ini sangat mengecewakan. Dia juga berpesan pada AFF agar memperbaiki kinerja wasit agar sepak bola Asia Tenggara bisa berkembang. Ia juga sempat diberi hadiah kartu kuning saat melakukan protes. Ada beberapa keputusan wasit yang memang kontroversial. Sialnya, beberapa keputusan itu merugikan pihak skuad Garuda Muda. Menurut sang pelatih, wasit asal Jepang, tersebut berat sebelah. Ia juga pasang badan terkait, Hernando Ari sebagai eksekutor penalti. Menurut penuturannya, tidak semua pemain dalam keadaan tak ideal. Sepakan kiper berusia 21 tahun itu mampu diblok kiper Vietnam yakni Kuan Van Chuan. Keputusan Shin Tae-yong menugaskan Hernando Ari sebagai penendang ke-6 bagi timnas Indonesia bisa dibilang cukup menarik. Sebab, masih ada pemain lain yang sebenarnya bisa menjalankan tugas itu dan kiper biasanya menjadi opsi terakhir. Simak ulasan lainnya dari kami di video berikut. Timnas U23 berhasil memastikan diri melaju ke final Piala AFF U23. Saat berhasil mengalahkan Thailand di Stadion Rayong Provinsi. Garuda Nusantara berhasil menang dengan skor 3-1. Garuda Nusantara berhasil menang dengan skor 3-1. Timnas Indonesia U23 tampil impresif di depan publik tuan rumah Thailand. Meski dalam tekanan supporter lawan, tim asuhan Shin Tae-yong itu bisa bermain lepas dan percaya diri. Kelis Royer berhasil membawa timnas Indonesia unggul di menit ke-9, melalui sepakan kaki kanan dari luar kotak penalti. Indonesia berhasil menambah keunggulan melalui tandukan Muhammad Ferrari. Asis dari lemparan ke dalam Robbie Darwish. Thailand sempat mencetak gol untuk menipiskan ketertinggalan namun gol bunuh diri bek Thailand menjadi keunggulan di menit akhir. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir, serta mengantarkan Garuda Nusantara ke final. Kemenangan timnas U23 menghentikan rapor apik Thailand yang tidak kalah di turnamen ini. Dalam 3 pertandingan di grup A, Thailand selalu meraih kemenangan. Dan Indonesia menjadi tim pertama yang mencetak gol ke gawang Thailand. Di final Garuda Nusantara akan menghadapi Vietnam. Di semifinal sebelum, Vietnam berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 4-1. Ini menjadi final kedua setelah final tahun 2019. Pelatih Thailand, Isara Sritaro menyayangkan kekalahan 1-3 yang dialami Thailand dari timnas Indonesia U23. Namun, menurut Isara kekalahan tak terhindarkan karena timnas U23 main lebih baik dari timnya.
Meski dengan skuad Shin Tae-yong seadanya. Pertama-tama, saya harus mengakui kami tidak bermain dengan baik dan Indonesia bermain dengan baik karena selalu menjangkau kami, kata Isara Sritaro seperti dikutip Siam Sport. Kami kebobolan dengan mudah dan itu membuat kami terpukul. Kami mencoba bangkit, akan tetapi kembali kebobolan. Ketika kebobolan lagi malah semuanya menjadi semakin sulit, tegas Isara Sritaro. Ia juga menyebutkan bahwa timnya kesulitan mencetak gol dan akan fokus ke perebutan tempat ketiga. Bagi pelatih Shin Tae-yong, ini merupakan kemenangan pertama saat menghadapi Thailand. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong pernah dikalahkan Thailand di final leg pertama AFF Suzuki Cup di Singapura dengan skor mencolok 4-0, serta bermain imbang di kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan skor 2-2. Namun, itu adalah sebuah cerita lama. Sebab pada malam ini, Kamis, 24 Agustus 2023, tren buruk itu berakhir. Sebab Shin Tae-yong yang melatih timnas Indonesia U23 sukses mempermalukan Thailand 3-1 di semifinal Piala AFF U23 2023.